Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Hanzen Channel. Perkenalkan, nama saya Fitratul Hasanah. Saya seorang pendidik dan juga penulis. Podcast kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran daring dari materi Akidah Akhlak kelas 8 semester genap. Simak podcast kali ini dengan baik dan semoga dari podcast ini dapat memberi manfaat kepada kita semua yang mendengarkannya sampai akhir. Tidak ada yang sempurna. Setiap kesalahan bermunculan dari diri saya pribadi sebagaimana manusia biasa. Mari berdiskusi bersama. Di podcast sebelumnya, kita sudah mempelajari pengertian dari Rasul dan siapa saja yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sifat-sifat dari para Rasul. Allah mengangkat orang-orang terpilih untuk menjadi Rasul di muka bumi ini. Tugas yang diemban oleh para Rasul pun amatlah berat. Untuk berjalannya tugas yang dipercayakan Allah, para Rasul didukung oleh sifat-sifat yang istimewa, yang diantaranya tidak sama dengan sifat-sifat manusia biasa. Sifat-sifat tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul Allah. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada diri Rasul Allah. Nah, untuk sifat ini ada 4 macam sifat yang wajib bagi Rasul Allah. Yang pertama yaitu sifat siddiq, yang artinya jujur. Setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Apa yang telah disampaikan kepada manusia, baik berupa wahyu atau kabar, harus sesuai dengan apa yang telah diterima dari Allah. Tidak boleh dilebihkan atau dikurangkan. Dalam arti lain, apa yang disampaikan kepada manusia pasti benar adanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ashr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ia. Kemudian sifat yang kedua ada amanah, yang artinya dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya baik lahir ataupun batin. Sedangkan yang dimaksud amanah adalah bahwa setiap Rasul dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 143 yang artinya, sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Sudah menjadi kewajiban para Rasul untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum-hukum agama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39 yang artinya, Allah berfirman, yaitu orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah maka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Sifat yang keempat yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Dalam menyampaikan risalah Allah tentu dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu yang tersimpan di dalam hukum Allah dan risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh manusia. Dalam firman-Nya Allah berkata,
di dalam Quran surat Al-An'am ayat 83 yang artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Nah, itu tadi sifat wajib yang harus ada pada diri Rasul. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tabligh, yang keempat ada fatona. Nah, keempat sifat ini pasti dan sudah harus ada pada diri Rasul Allah dan tidak mungkin tidak ada pada diri Rasul. Sifat yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Rasul Allah. Pengertian sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul Allah, atau sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Adapun diantaranya yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama ada kizb, artinya bohong. Kemudian yang kedua khianah, yang artinya berkhianat atau tidak dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu kitman, yang artinya menyembunyikan. Kemudian yang keempat yaitu balada atau bodoh. Rasul-Rasul Allah adalah manusia-manusia pilihan Allah, maka para Rasul Allah tidak mungkin mempunyai sifat mustahil sebagaimana manusia biasa. Karena para Rasul adalah manusia yang maksum, manusia yang terjaga. Maksum memiliki arti terjaga. Para Rasul Allah sangat terjaga dari segala dosa selayaknya manusia biasa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 2 yang artinya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Rasul Allah. Allah mengutus para Rasul kepada manusia dan telah dihiasi dengan sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah yang lain. Namun, mereka tidak akan terlepas dari fitrah kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Seorang Rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang akan berperilaku sebagaimana manusia. Sifat para Rasul Allah ini telah membuat mereka melakukan aktivitas sebagaimana manusia lainnya. Sudah tentu yang dimaksud di sini adalah salah satu perilaku dan sifat yang tidak mungkin mengurangi derajat kerasulan Allah sebagaimana manusia. Jadi sifat-sifat ini boleh dikatakan jaiz bagi Rasul, yaitu sifat-sifat yang boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan oleh Rasul. Contohnya seperti makan, minum, tidur, menikah, kemudian sakit, pingsan, berniaga dan sebagainya. Sedangkan perilaku dan sifat yang bisa merendahkan atau derajat kerasulan Allah, mereka akan terpelihara, dan peliharaan Allah sudah pasti perilaku dan sifat itu tidak pernah dilakukannya. Dan inilah yang membedakan mereka dengan manusia lainnya. Jadi Rasul itu memiliki sifat maksum yang terjaga dari kesalahan atau keburukan atau dosa yang akan dilakukannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Dzar ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang, suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Selain hadis di atas, banyak sekali bukti-bukti sejarah yang menguatkan bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya ke bumi ini. Di antara salah satu sejarah yang menunjukkan bukti adanya Rasul Allah adalah makam Rasulullah SAW dan Masjid Nabawi kota Madinah.
Makam Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi. Makam Rasulullah adalah rumah Rasulullah dengan istrinya Siti Aisyah. Sedangkan Masjid Nabawi terdapat di samping rumah Rasulullah dan Siti Aisyah. Adapun hikmah yang kita pelajari atau hikmah beriman kepada Rasul yang pertama yaitu bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Kemudian yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan para Rasul. Kemudian yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Dan yang keempat, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada manusia. Yang kelima, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang keenam, akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Itu tadi pembahasan dari sifat-sifat Rasul Allah. Sifat Rasul Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib, sifat yang harus ada pada diri Rasul. Ada 4. Yang pertama sifat sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Kemudian sifat mustahil. Nah, sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Yang pertama kizb, yang kedua khianah, yang ketiga khitman, yang keempat balada. Kemudian ada sifat jaiz. Nah, sifat jaiz adalah sifat yang sama seperti manusia. Namun sifat ini boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Dan sifat ini Allah melindunginya dengan sifat maksum, yaitu menjaga Rasul. Contohnya seperti makan, minum, memiliki istri, bekerja, dan sakit. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya menyadari masih banyak kekurangan atau mungkin kesalahan ketika menyampaikan. Saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah mendengarkannya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Hanzen Channel. Dan supaya kamu gak ketinggalan, kamu perlu klik ring bell yang ada di atas supaya kamu dapat notifikasi langsung ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.